Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi di TikToks kita dengan Sukor Sekuritas. Di sini saya Joe sebagai strategic partnership dari Sukor. Malam hari ini kita akan seperti biasa ya, Jumat malam kita akan ngobrol-ngobrol sama financial influencer ya teman-teman ya. Jadi untuk malam hari ini seperti yang teman-teman udah lihat di postingan dari Instagram Sukor Sekuritas, kita kan ngobrol sama Handi Erawan ya teman-teman ya. Ini kayaknya kalau buat aku nih udah yang kedua kali I think ya untuk ngobrol-ngobrol sama Bro Handi ya. Nah, ini buat teman-teman juga. Aku mau ingetin ya, kalau misalnya dari kalian yang belum punya akun RDN atau mau mulai berinvestasi atau trading, bisa buka di form.sukorsecuritas.com ya. Udah aku pin komennya ya teman-teman ya di sini. Dan kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang penasaran untuk lihat aplikasinya, bisa aja langsung cek Spot by Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Di sini kita juga punya aplikasi, kita juga punya fitur terbaru di mana kalian bisa beli reksadana langsung nih dari aplikasinya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman contohnya nggak tahu nih mau beli saham apa, bisa parkirin dulu dana atau aset kalian di reksadana. Nah, sambil nunggu Bro Handi, mungkin ya kita nanti sebentar lagi bakal request. Kita coba nih absen dulu ya teman-teman yang udah nonton malam hari ini. Nontonnya dari mana nih? Soalnya ini malam hari gitu kan, dan juga Jumat malam. Dan sebenarnya oh ya teman-teman juga aku mau ingetin ya, untuk topik kita adalah top stock picks ya for your investment portfolio. Jadi ini bakal seru banget gitu ya. Jadi kita mungkin buat teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang saham yang kalian sedang pegang atau enggak mungkin saham-saham yang menarik dan sebagainya, dan kalian pengen lihat view-nya melalui Bro Handi, bisa langsung tanya aja ya, mungkin dari secara fundamentalnya contohnya, atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan seputar sektor juga bisa. Wah, ini ada Muhammad ya nonton dari kota Samarinda. Halo ya, thank you udah nonton malam hari ini ya. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh nanti tanya aja di comment section ya. Jadi kita mau coba seinteraktif mungkin malam hari ini, tapi tetap kita diskusinya diskusi santai ya. Coba kita invite dulu aja ya teman-teman ya ke topik pembicaraan kita nih malam hari ini. Halo Halo bro, bro, halo halo halo. selamat Gimana? malam. Malam. Gimana? Nah, Suara gue jelas? suara gue jelas, suara gue aman nggak? Aman ya? Aman ya? Oke, Suara gue sip. aman ya? Oke, aman. Oke oke, Aman gue bro. pakai ini takutnya kecil. Oke. Gimana gimana? Oke, ya pertama-tama thank you banget ya bro ya udah mau luangin waktunya buat Cuan Troopers dan juga buat Sukor Sekuritas ya untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Dan topiknya buat TikToks kita nih kayaknya seru banget nih, stock picks ya. Benar. Ini Yes, yes, ini betul. menarik banget nih, gue jadi pengen tahu gitu ya kira-kira ada stock pick apa aja nih dari Bro Handi. Nah, Hmm. tapi kan tetap Cuan Trooper sama nonton kan ini bisa dibilang mungkin pengertiannya berbeda-beda. Jadi kita coba diskusi dari bawah dulu kali ya sampai Boleh, boleh, kita boleh, langsung ke boleh bro. stock picksnya begitu kan. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya bro. Jadi kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini ya bro ya. Hmm. IHSG hari ini kan naik ya 0,24% ya bro ya. Dan kalau nggak salah Yes. kemarin itu naik juga 0,5. I think hari Jumat, hari apa ya? Sorry, Thursday ya naik. Dan secara 5 hari itu IHSG masih naik 0,82% gitu kan. Jadi kayaknya lagi oke banget nih 5 hari ke belakang ini gitu kan buat IHSG. Ada kenaikan. Nah tapi mungkin dari lu sendiri dulu, mungkin tanggapannya gimana nih mengenai market kita nih IHSG sekarang? Market ya, so far kita selalu punya, kalau kita lihat market ISG ya, so far kita tuh punya apa ya? Punya track record di bulan Juli, Agustus tuh cenderung bagus. Jadi Hmm. Juli Agustus tuh biasanya ISG itu cenderung eh, lebih gampang hijaunya lah. Karena apa? Karena Juli Agustus itu kan bulan-bulan dimana sentimennya laporan keuangan.
Hmm. Laporan keuangan Q2 kan udah mulai keluar tuh. Nah, itu tuh udah mulai lumayan bagus. Jadi ada sentimen lah, at least blue chip kita sebagai saham-saham penggerak ISG itu jauh lebih bagus sih. Jadi itu yang bisa menarik si market itu ke atas. Itu sih, Bro. I see, oke. Mm-mm. Jadi ini bulan Juli itu bulan-bulan keluar ini ya, financial report kuartal 2 lah ya, dibilang Betul, gitu ya. betul. Oke. Jadi ini bisa jadi mungkin momen juga ya, kita mulai stock picking juga kali ya, mana-mana Yes. nih saham-saham yang mengeluarkan financial report yang bagus Mm-mm. gitu ya, atau enggak Betul. better than the rest at least gitu lah ya. Yes, betul. Ya. Betul, betul. Jadi emang justru mungkin kalau gue lihat itu yang paling aman itu sebenarnya adalah saham-saham dari banking ya pertama. Banking itu pasti rata-rata mungkin hasilnya akan bagus. Kemudian perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan berkaitan sama Lebaran kemarin ya. Kemudian gue ngelihat kemungkinan salah satunya mungkin dari sektor otomotif itu mungkin Astra. Astra itu gue rasa Q2-nya mungkin masih tetap bagus ya, tetap bagus. Cuman pertimbangan gue di Astra itu adalah faktor dari UNTR-nya. Karena kan kalau kita ngomongin Astra Internasional itu porsi penyumbang laporan keuangan mereka itu kan yang paling besar itu kan yang pertama dari UNTR, kemudian yang kedua itu dari dari penjualan kendaraan bermotornya, which mean kayak motor ataupun mobil gitu. Nah, yang gue menjadi agak sanksi mungkin lebih ke netral ya, cuman nggak terlalu optimis di Astra itu adalah takutnya ini laporan keuangannya UNTR-nya ini tuh kan masih normalize lah dibanding kalau kita misalkan banding ke Q2-nya tahun lalu kan itu jauh lebih bagus kan karena saat itu batu bara lagi mahal pas segala macam, cuman kan tahun ini kan lagi normalize ke harga-harga ke laporan keuangan cash flow yang sebelum terjadinya commodity boom gitu, Bro. Jadi Astra mungkin gue masih sanksi, kemudian kalau gue lihat mungkin rata-rata consumer yang Staples ya, ICBP, Mayora itu gue rasa itu secara laporan keuangan masih cukup bagus gitu. Oke, thank you banget bro ya untuk penjelasannya. Nah ini buat teman-teman nih ada yang boleh nanya-nanya, boleh ya tetap teman-teman tanya aja di comment section atau enggak di question box-nya ya. Nanti kita tampung nanti towards the end dari pembicaraan kita jam 9 ya teman-teman ya, kita 9.30 kita selesai. Makanya jangan sia-siakan waktu untuk bertanya nih sama Bro Handi ya. Oke, tadi kan lo mention tentang sektor ini ya, berarti otomotif bro ya, gitu Betul. kan. Nah kalau itu kan tadi lu bawanya adalah dari dampak financial report kuartal 2 gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dari sentimen sekarang menurut lu gimana? Contohnya kayak suku bunga itu masih hot nggak sih? Masih menentukan pergerakan market kah? Atau mungkin sektor juga? Atau itu sebenarnya udah cukup lewat? Kayaknya suku bunga bakal dipangkas, kayaknya akan turun. Atau gimana nih tanggapan lu mengenai sentimen suku bunga? Kalau kita lihat ke global ya, kalau gue lihat ke global itu sebenarnya ini yang kemarin terakhir kita lihat itu sebenarnya kan gaung-gaung suara terhadap ini suku bunga terutama mungkin di Amerika udah nggak bakal akan naik gitu ya kan. Karena apa? Karena di sisi lain inflasinya mereka untuk bulan Juni itu kan turunnya cukup dalam. Kalau 3,1% kalau nggak salah gue ya. Jadi turunnya dari 4%-an ke 3,1%. Jadi which mean itu turunnya udah cukup banyak gitu. Dan itu 1% lagi itu udah mencapai targetnya dari The Fed gitu ya. Kan The Fed menargetkan inflasi mereka itu at least di angka 2%. Gitu. Nah, kita lihat lalu ini akhir-akhir ini muncul lagi nih bahwasanya The Fed ini masih bakal naikin suku bunga sebesar 25 basis point gitu ya. Karena kita lihat di satu sisi kita juga mesti lihat US dollarnya mereka. US dollarnya mereka sekarang kalau di XY sekarang bergerak di sekitar 99 sampai 100 ya, 100 dolar gitu. Jadi harusnya dengan mereka, jadi mereka itu mungkin
tidak akan langsung menurunkan suku bunga, tapi mereka itu bakal menahan at least atau masih menaikkan 25 basis point gitu. Jadi bro, jadi itu semata-mata bukan cuman karena inflasi, tapi juga karena semata mata uang dolarnya mereka. Jadi kalau misalkan mereka memaksa menurunkan suku bunga mereka, otomatis kan secara tingkat deposit segala macam itu kan jadi kurang menarik. Apalagi kita tahu dolar itu kan salah satu mata uang yang dipakai oleh hampir seluruh dunia gitu. Seluruh negara itu menggunakan US dollar untuk transaksi internasionalnya. Nah, begitu dolar yang mereka terlalu melemah kan itu juga menjadi sentimen negatif buat si Amerika itu sendiri. Nah, cuman kalau gue lihat, kalau ditanya ini sebenarnya seberapa efektif sih atau seberapa besar sentimen soal suku bunga ini yang udah kita ngobrolin mungkin setahun belakangan ini, gue rasa sih udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu separah tahun lalu lah gitu. Walaupun minggu depan kita mereka masih ada FOMC ya, Fed meeting. Jadi kemungkinan gue liatnya bahkan hari ini 2-3 hari ini gue liatnya market baik itu ISG maupun global, even terhadap kita lihat pergerakan XAU ya, emas dunia, kemudian oil dunia itu cenderung lebih udah mulai pricing. Dalam artian ketika The Fed memutuskan untuk tetap menaikkan 25 basis point, itu menurut gue tuh udah pricing bro. Jadi marketnya cenderung mungkin bergerak terbatas. Nah, dan gue rasa begitu The Fed mutusin, oke, mereka naikin 25 basis point, justru malah gue liatnya market yang high risk ya, dalam artian kayak saham, kemudian Bitcoin, kemudian ya saham sama Bitcoin ya, itu cryptocurrency mungkin akan bergerak ke atas gitu. Jadi gue lihat saat ini termasuk tadi ISG gue lihat masih konsolidasi, hari ini bolak-balik di level 6.800 sampai 6.900-an, hampir 7.000 itu adalah range dari konsolidasinya si ISG itu sendiri gitu bro. Jadi udah nggak perlu dikhawatirin lagi. Ya, gue setuju banget ya bro sama lu juga gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari itu tadi global gitu ya, dari suku bunga di Amerika Serikat, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri dulu kan BI rate kita juga kan berusaha di maintain gitu ya di 5,75%, dan kita juga kemarin baru teman-teman udah pasti udah lihat juga cuan terus, dan lu pasti tahu gitu ya, inflasi juga udah melandai gitu ya bro secara bulanan ya, begitu kan kalau kita lihat juga. Dan tentunya kan ini memberikan apa ya, angin segar lah ya bisa dibilang ya. Ya betul. Ya gitu Jadi kan. jadi mungkin tadi gue ketinggalan soal BI rate itu, kemungkinan BI rate harusnya nggak akan mungkin memotong suku bunga, karena gimana pun mereka BI rate sama the Fed rate itu harus bergerak berimbangan lah, karena begitu BI rate di-cut itu berarti ada spread suku bunga yang cukup jauh antara BI sama the Fed gitu ya. Cuman gue lihat minggu depan juga bakal ada pengumuman BI rate juga ya. Tapi gue lihat kemungkinan BI rate masih tetap ditahan sih, dan itu menjadi sentimen tahun ini, di mana sektor-sektor yang kita sebut sebagai rate sensitif ya, dalam artian pergerakan sektor-sektor yang sektor perusahaan atau bisnis yang berkaitan dengan suku bunga itu mungkin dapat sentimen positif lah. Contoh mungkin kita suka ngomongnya properti, kemudian gue liatnya infrastruktur itu dalam artian kayak perusahaan telekomunikasi, kemudian perusahaan tower-toweran itu kan punya, at least mereka bisa meringankan bunga utangnya mereka, itu masih cukup menarik gitu bro. Iya, setuju banget ya. Jadi memang dengan BI rate yang katanya pemerintah akan berusaha di maintain at least sampai akhir tahun 2023 begitu kan. Dan juga kebetulan tadi gue juga ada sharing di C Today, C Morning tentang sektor properti gitu ya bro ya. Menarik banget kan kemarin minggu ini, kemarin baru lagi naik-naiknya juga gitu gara-gara berbagai sentimen. Salah satunya
dari suku bunga kita, inflasi kita juga udah mulai turun, dan actually dari sisi penjualan sama demand tuh naik gitu ya untuk Iya, properti, iya, betul. untuk rumah tapak dan apartemen juga begitu kan. Nah, jadi makanya mungkin ada sentimen-sentimen ini akhirnya mulai menarik nih begitu kan. Dan tadi lu juga mention tentang infrastruktur, dan gue penasaran nih kalau menurut lu gimana nih sama sektor konstruksi? Apakah Kons- masih tetap banyak liability-nya kah perusahaan-perusahaannya, atau mungkin sentimen suku bunga juga pasti ada dampaknya nih sama Iya, konstruksi kan? betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin konstruksi juga kan mostly memang yang BUMN karya itu kan banyak kerjasama sama IKN begitu kan dan sebagainya kan. Semakin panjang kontraknya mungkin semakin bagus kali performance-nya eventually ke depannya gitu kan. Dan ya tapi nggak tahu gimana nih menurut tanggapan lu nih kalau misalnya untuk sektor konstruksi maybe. Konstruksi, terutama kita ngomongin BUMN karya ya. Iya. Kan notabene pasti sektor konstruksi itu dikuasai sama BUMN karya, walaupun Hmm. konstruksi swasta juga ada gitu. Hmm. Gue liatnya BUMN karya itu terlepas, sebenarnya itu jadi sentimen positif ya, karena tingkat bunga utang mereka jadi bisa bisa terdampak gitu dengan misalkan nanti BI rate-nya diturunin. Cuman masalahnya BUMN ini masih cuman satu masalah BUMN itu adalah soal korupsi, soal eh, Ya, ya, penggelapan ya. laporan keuangan segala macam itu. Jadi itu sentimen negatif yang sampai saat ini tuh masih belum belum bisa diberesin gitu bro. Jadi Ya, gue ya, ya. ngelihat, gue cenderung uh, keep away dari konstruksi ya, kayak Wika, PTPP, BSKT, Adikarya itu, Ya. karena lebih ke hal-hal begitu tuh kadang tiba-tiba nongol. Ini mungkin secara chart teknikalnya bagus nih, dia udah break segala macam, tapi sometimes tuh tiba-tiba keluar berita yang kurang mengenakan. Contohnya hari ini tadi gue tebet di share sama Ivi soal ini beberapa bank bank besar ya, terutama kayak BMRI, Mandiri, terus BRI itu menarik pinjaman terhadap semua karyawan BUMN karya. Jadi BNI, BRI, Mandiri itu mereka udah membatasi karyawan-karyawan BUMN karya yang yang memberikan fasilitas kredit lah, istilahnya kayak gitu. Nah itu kan artinya ada sedikit yang kurang mengingatkan di perusahaan BUMN karya ini gitu bro. Jadi Ya. itu yang gue rada males. Jadi gue lebih milih sektor yang lain ketimbang konstruksi ini sih. Ya, Gitu. ya. Wah, ini penting banget ya buat kita semua untuk istilahnya dalam menganalisa suatu perusahaan gitu, apalagi perusahaan yang kita investasikan itu penting untuk melihat track record manajemen juga gitu ya bro Betul. ya. Ya Itu kan? paling penting. Itu salah satu yang penting lah. Iya, iya, iya. Jadi tidak serta-merta hanya melihat angka gitu kan, karena angka juga kan bisa di salah BIM gitu kan. Iya. Kelihatannya surplus Bener. gitu kan, terus masuk ke berita profit gitu kan. Tapi kan kita nggak, ya itulah harus lebih dalam lagi ya, karena Betul. kita nggak pernah tahu ya, maksudnya angka-angka itu munculnya dari mana dan sebagainya gitu kan. Dan gue setuju banget ini dalam masalah tentang manajemen perusahaan ya, teman-teman cuan troopers di sini. Ini bisa jadi pegangan nih buat kita dalam menganalisa satu perusahaan. Penting nih lihat track record-nya ya. Jadi bahkan apalagi bahkan soalnya sebagai bahkan sebagai trader bro, ya, bukan seorang, kalau yang namanya analisa fundamental, yang menitikkan analisa fundamental kan sebenarnya lebih dipakai untuk seorang investor gitu ya, investor yang panjang yang lebih lihat valuasi nilai, kemudian seberapa dia bisa growth si perusahaan itu. Cuman as a trader pun, kita sebagai trader pun juga harus lihat ya. Misalkan kayak contoh lah, misalkan pasti ada teman-teman yang lagi trading di WSKT, tiba-tiba bank dia nggak bisa bayar obligasinya, terus tiba-tiba disuspend sahamnya, akhirnya modal kita nyangkut di sana. Nah itu at least sebagai trader menurut gue tuh kita harus tahu fundamental perusahaannya. Kita nggak usah tahu terlalu dalam lah. Kita menurut gue tuh kalau soal perusahaan itu dinilai mahal atau murah, itu sebagai trader itu mungkin keurutan sekian lah. Cuman yang paling penting itu menurut gue ya, itu adalah utangnya. Utang perusahaan itu seberapa gede, itu kalau buat gue tuh jadi concern. Karena dengan perusahaan itu punya utang yang gede, itu jadi sensitif, dan itu bisa aja tiba-tiba
di UMA, bisa aja tiba-tiba diterpa isu yang kurang bagus. Kemudian juga seperti tadi Bro Joy bilang soal manajemennya juga penting. Siapa orang di belakang perusahaan itu? Si orang ini tuh punya manajemen yang bagus apa enggak? Terus orang-orangnya tuh terlibat sama soal politik apa enggak, itu kan juga jadi hal sensitif juga gitu bro, kayak gitu sih. Jadi bukan cuma seorang investor yang harus perhatiin perusahaan, memperhatikan fundamental perusahaannya, tapi kita sebagai trader juga perlu sih gitu. Ya. Oke. Ini kalau gue mau nanya, berarti lo ini kiblatnya lebih ke investor apa trader nih bro? Gue semuanya. Gue semuanya, karena bagi gue seorang trader nggak cukup kalau misalnya lu cuma butuh yang namanya technical sama mungkin flow ya atau bandarmologi lah gitu. Tapi menurut gue tuh justru lu butuh yang namanya fundamental gitu loh. Jadi akhirnya lu tahu nih perusahaan lu tradingin bisa nggak berbahaya apa enggak gitu. Bahkan ketika lu mau trading satu saham dengan mencari bagger, itu juga lu harus ngandelin fundamental gitu. Misalkan nih contoh, ada satu perusahaan murah. Contoh, ini perusahaannya murah gitu. Begitu kita riset fundamentalnya dan kita ketemu nih, oh bagus nih, secara nilainya bagus, secara prospek ke depan sesuai dengan makroekonominya sejalan. Contoh mungkin kita sebut Dharma ya, Dharma yang udah naik cukup tinggi, Dharma Auto, ya kan, dimana kita lihat tahun ini justru gue lihat sektor otomotif yang cukup bergerak banyak. Nah, Dharma Auto kan dinilai saat itu valuasinya cukup murah. Kemudian mereka ini kan adalah perusahaan-perusahaan pendukung dalam pembuatan kendaraan bermotornya si Astra Motor, Astra Honda, kemudian ada Yamaha, kemudian ada Toyota dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh kalau kita yang bisa ngedrag makronya sama kita sesuaiin sama perusahaannya itu dinilai murah dan kebetulan tahun ini dia bisa sejalan dalam artian positif, dalam artian sektornya lagi main, nah itu bisa menghasilkan bagger yang cukup bagus gitu bro. Jadi sebagai trader pun kalau misalnya mau nyari bagger ya tetap harus ngandalin technical, harus ngandalin fundamental kayak gitu. Ya. Jadi a little bit of both penting ya bro ya. Jadi supaya istilahnya lebih mengerti lah ya bro ya bagaimana bermanuver di dunia pasar modal. Ya, gimana kita memetain perang kita ke depan seperti apa, itu kan butuh semuanya sih. Jadi nggak cuma butuh technical doang gitu. Termasuk screening saham kan juga butuh. Oh makronya lagi gini nih, sentimennya misalkan sekarang tahun ini kemungkinan rate bakal turun. Nah sektor mana yang akan bermain kayak gitu. Kayaknya itu jadinya akhirnya kita bisa screening. Oh properti apa yang masih menarik gitu. Itu kita drag down satu-satu. Oke. Wah, ini seru banget ya teman-teman Cuan-Troopers ya. Kalau misalnya kalian ada yang lagi nyatet nih ya, ini beberapa poin penting ya teman-teman dalam perjalanan kalian berinvestasi. Oke, ini baik banget nih yang udah mulai nanya. Tetap aja ya guys, keep them coming the questions. Nanti kita bakal tanya at the end. Oke, gue kita mulai balik lagi nih bro ke topik ya. Jadi ke top stock picks. Tapi gue mau mulai ke sektor dulu nih. Tadi kita udah beberapa bahas nih tentang sektor-sektor begitu ya. Tapi kalau misalnya gue tanya buat lu nih, buat Handi gitu ya. Semester 2 di tahun ini menurut lu top 3 sektor favorit lu apa? Top 3 sektor favorit menurut gue yang agak panjang itu sampai akhir tahun itu properti yang pertama. Kemudian tech, sektor tech menurut gue dengan ada sentimennya penurunan suku bunga itu jadi sentimen positif juga buat sektor tech gitu. Kemudian gue lihat basic industri juga masih cukup oke. Mungkin yang terakhir energi ya? Tapi energi itu mungkin Q3 ke Q4 gitu. Oke. Cuman yang top sektor yang gue lihat untuk jangka panjang pertama properti. Kemudian gue lihat basic industri masih cukup oke. Sama yang tadi tech mungkin yang bisa kita trading cukup bagus lah, bisa trading mau main agak panjang atau mungkin mau mainnya bolak balik juga bisa.
Oke oke. Wah ini pasti udah mulai banyak yang mau nanya nih. Kira-kira saham-saham apa aja di dalam sektor ini kan? Tapi ntar dulu bro. Jangan Oke. kasih tahu dulu, ntar bubar. Eh, ntar bubar. Oke. Nah gue mau nanya, kalau bottom dua sektor yang menurut lu kurang menarik lah. Ini kan disclaimer ya teman-teman ya. Ini Hmm. pendapat dari Handi. Kalau misalnya sektor bottom tuh lah yang menurut lu kayaknya untuk tahun ini kurang seksi. Bisa dibilang begitu. Kira-kira apa Bottom nih? yang menurut gua kurang seksi itu kemungkinan bisa aja eh, trans ya. Trans mungkin Hmm. sedikit ada trans itu dalam maksudnya kita ngomong sektor trans ya. Ya. Trans itu yang gue perhatiin itu adalah sektor dari transnya ini apa kapal tongkang Hmm. itu yang menurut gue kurang kurang Hmm. menarik gitu. Nah Ya, ya, sedangkan ya. sektor trans yang lain seperti ASA, contoh mungkin ASA, contoh Hmm. mungkin Bluebird itu masih cukup bagus lah. Cuman kalau yang Hmm. subsektornya sebagai kapal tongkang segala macam itu menurut gue kurang menarik. Kemudian sama mungkin agak sedikit berat itu di infra Ah. infra di infra walaupun tadi gue ngomong mungkin infra bisa jadi karena kan telekomunikasi kan masuk di infra tower-toweran kan masuk di infra cuman Mhm. mostly rada yang kurang menarik itu di sektor infra sih bro. Ya, 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 ya. Mm-mm. Setuju sih. Tadi gue juga baru mau mention sih sebelum lu mention tentang infrastruktur. Memang gue baru mau nanya tadi tentang sektor pertawuran ini laggingnya aja sih agak lama gitu ya bro ya sebenarnya ya. Laggingnya pasti akan lama Iya, iya betul. iya. Mm-mm. Begitu sih. Jadi ya nggak ngerti juga ya. Mungkin gue belum tahu ngerti tapi bisa dibilang cukup steady tapi nggak yang wow banget. Yang Ya ya di tengah aja gitu kan. benar Iya benar kan? ya yang cenderung cenderung dia grow pun nggak grow yang terlalu besar gitu loh. Iya, 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 iya iya. benar. Ya jadi ya Beyblade. itu mungkin jadi pelajaran juga kali ya. Jadi maksudnya kayak mungkin kita nggak bisa terlalu stick sama satu sektor gitu kan. Mungkin sektor ini pernah memberikan kita cuan begitu banyak, terus kita berharapnya dia balik lagi gitu kan. Iya, ya, Jadi kita nggak bisa. stick banget di situ. Padahal sebenarnya masih banyak sektor lain, masih banyak saham-saham lain juga gitu yang bisa memberikan kita profit Hmm, gitu kan. Jadi jangan betul. terlalu apa ya, jangan terlalu setia. Kata kemarin gue ngobrol sama siapa tuh, kata jangan terlalu setia kalau 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 trading Setuju, sih katanya gitu. setuju benar. Karena Iya, betul. Karena kita lihat aja lah 3 tahun terakhir dari iya, iya. 2020 sektor apa yang main ya. Hmm. Eh, mungkin sektor 2020 karena pandemi sektor kesehatan yang naik Mhm. bagus kan. Hmm. KF segala macam rumah Iya, sakit iya, iya. segala macam naik. 2021 sektor bank Iya, iya. digital, tech segala macam naik. Hmm. 2022 karena perang, komoditi boom, sektor energi yang naik. Jadi dari 3 tahun terakhir kita kan udah bisa bercermin bahwasanya nggak selalu tiap tahun itu nggak selalu sektor yang sama yang main gitu loh. Kecuali ada Hmm. finance. Iya, iya, iya. Finance itu Iya. akan selalu mengulangi siklusnya. Hmm. Nah, paling kalau mau main yang benar-benar main itu ya sektor finance. Cuman main sektor finance itu kan lebih long term, lebih Hmm. yang slow, yang mungkin lu 3-4 bulan dapat 10-20% gitu-gitu. Atau mungkin lu setahun baru dapat 20%. Itu kan lebih ke buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja, yang nggak bisa mantau saham, yang mungkin mainnya di sektor banking, terutama 4 bank sebesar kita ya itu gitu. Yang sektor gua menurut gua tiap tahun ada dan cukup stabil. Cuman kalau sisanya consumer pun juga sekarang udah nggak seseksi dulu gitu loh. Kalau dulu Hmm. kan hampir consumer itu kan seperti sektor banking sekarang lah, finance sekarang yang Hmm. cenderung bergeraknya cenderung stabil dan growth-nya juga cukup bagus. Cuman kalau sekarang kan udah nggak gitu bagus. Ya, ya, ya. Gitu sih Setuju bro. banget. Ya, ya. Jadi memang kalau untuk sektor finance, banking gitu emang udah paling template lah ya bisa dibilang Ya stick betul. karena emang rotasinya di situ dan banyak sektor itu kan melewati sektor banking juga begitu kan. Jadi bisa dibilang mereka survival rate-nya mungkin lebih bagus lah ya daripada sektor-sektor yang lain gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, ya. Ya. Oke, oke. Ini teman-teman udah mulai banyak yang nanya. Just keep them coming. Nanti kita bakal tanyain ya. Kita coba semuanya. Tapi obviously ada waktunya juga. Aku mau ingetin nih buat teman-teman.
Kalau misalnya ada yang ketinggalan ya dari obrolan kita dari tadi, dari awal, ini akan di-save di Instagram Sobat Sekuritas, jadi kan bisa bisa nonton dari awal gitu ya. Ya. Oke, sekarang gue mau nanya nih bro, kita masuk ke saham-sahamnya gitu kali ya. Tadi kan lu mention tentang sektor bank digital sebagai salah satu favorit ya. Bener kan ya tadi ya itu ya? Betul. Nah ini aku Baik. kasih disclaimer dulu ya sama teman-teman ya, tetap lakukan analisa masing-masing. Mm-mm. Gue mau nanya nih, mungkin saham-saham menarik apa aja nih menurut lo yang lo lihat dari sektor di bank digital? Bank digital yang gue lihat so far yang gue lumayan suka itu Arto. Hmm. Arto karena Arto itu untuk kondisi setahun 2 tahun terakhir itu tuh udah jauh dari yang namanya sentimen saat 2021 gitu. Hmm. Gue ngelihatnya cenderungnya 2022 sampai 2023 itu mereka udah mulai masuk established lah, dan artian they reigning as a kayak perusahaan biasa gitu lah, perusahaan banking biasanya. Kemudian kita tahu Arto kan juga cover apa, drivernya Gojek segala macam, customernya Gojek, customer ya. Jadi mereka kan sebagai bank yang mengcover Gojek gitu, dan kita tahu bisnisnya Gojek itu udah terlepas si Gotonya atau mungkin Gojeknya rugi segala macam kan, tapi running bisnisnya terhadap Arto kan cukup bagus. Jadi gue liatnya tahun ini Arto bakal bagus sih. Dan kalau lu perhatiin secara teknikal pun Arto naiknya secara teknikal cukup sopan ya, cukup sopan, dan udah nggak kayak dulu naiknya berantakan gitu. Cuman sekarang tuh udah jauh lebih sopan, jauh lebih naiknya cukup enak gitu. Kayak gitu sih bro, Arto. Kemudian mungkin yang kedua gue masih lihat BBIB. Cuman BBIB ini masih, kalau laporan keuangannya udah mulai turn around story itu, gue mungkin akan lirik si BBIB. Gitu sih. Oke, jadi tadi Arto sama BBEB tapi masih harus ada Dikulik lagi double lebih checking kali dalam. ya. Iya, dikulik lagi lebih dalam. Mungkin masih ke dalam kategori wait and see kali ya. Betul, betul. Masih diperhatikan dulu bagaimana Yes. kalau ada turnaround story dan melihat performance perusahaannya juga. Yeah. Oke. Tadi lu juga ada mention sektor properti bro ya. Kalau sektor properti kira-kira apa nih yang menurut lo menjadi jagoan gitu kan? Tadi kita udah bahas nih sentimen-sentimen yang bakal ngeboost banget nih sektor properti, dan yang udah kelihatan juga nih sektor properti kayak udah mulai panas gitu kan. Dan tapi kan dalam sektor properti ini ada beberapa saham-saham properti juga yang tentunya memiliki laporan keuangan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, menurut lo, dan tentunya manajemen juga ya. Iya, betul. Dan menurut lo kira-kira mana nih yang mungkin jadi saham favorit lo? Oke, kalau properti itu gue cenderung lihat yang mereka itu punya landed house, ya, yang apa, landed house ya. Terus mereka itu adalah properti yang middle ke atas, jadi menengah ke atas. Karena untuk saat ini kita lihat kondisi ekonomi, kita balik ke kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu lebih cenderungnya yang menengah ke atas itu makin naik, yang menengah ke bawah itu justru stagnan dan cenderung menurun gitu. Ya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat, jadi artinya yang menengah ke atas mungkin salah satunya ditopang oleh komoditi boom kemarin. Mungkin orang suka kasih contoh orang-orang yang pengusaha batubara kalau udah hasil cuan pasti belinya properti gitu. That's why gue melihatnya properti menengah ke atas itu yang punya landed house yang gede, jadi orang lebih milih landed house ketimbang seperti apartemen gitu. Jadi gue lihatnya mungkin dari sektor sahamnya mungkin yang kita lihat BSDE, kemudian SMRA ya, kemudian Ciputra, CTRA, itu 3 saham yang blue chipnya properti yang punya landed house yang cukup bagus. Kemudian tahun ini mereka itu banyak serah terima unit, which mean itu kan artinya di catatan laporan keuangannya mereka masuk sebagai income, real income, bukan cuman kalau marketing sales itu kan masih belum masuk ke real income. Tapi kalau udah mereka serah terima unit,
masukan itu baru dicatat benar-benar, karena itu kan kalau nggak salah itu aturan dari OJK gitu. Nah, gue lebih lihat ke saham-saham yang BSDE, CTRA, kemudian SMRA. Cuman sama, sama sama satu lagi Pewon. Pewon itu kan lebih ke ini ya, komersial ya, komersial properti gitu ya. Dalam artian kayak mall segala macam. Nah, itu juga seiring dengan mungkin pemulihan ekonomi, walaupun sekarang kan kalau kita lihat pemulihan ekonomi mungkin secara data iya, tapi secara real di lapangan mungkin masih belum gitu. Karena gue juga sering dengar orang itu masih kayak susah gitu, apalagi yang middle low ya. Jadi itu masih cenderungnya spendingnya mereka masih belum cukup besar gitu. Nah, itu yang gue ngerasa uh, gue lebih milih yang tadi, yang 4 lah sama Pewon gitu. Nah, di 4 ini mungkin yang paling berat mungkin SMRA, karena SMRA punya, kalau nggak salah punya utang yang cukup besar gitu. That's why yang paling kecil utangnya tuh di CTRA, BSDE itu menarik. Jadi kalau misalnya lu beli sekarang untuk sampai akhir tahun itu masih cukup bagus sih gitu. Karena mereka masih belum rally banget gitu lah. Ini masih masih early untuk mereka gerak. Iya, Ya, iya, gitu. iya. Nah, ini kayaknya call to action nih guys. Kan Oh, oke, ini tetap disclaimer ya. Sama satu lagi, tadi ada yang sebut Pani. Nah, ini Pani ya, balik lagi ya. Ini disclaimer on, ini apa yang gue analisa. Tadi kan Bro Jo minta view gue soal properti saham-saham mana ya. Jadi itu yang view gue yang gue kasih. Nah, ini ada satu Pani. Pani ini sebenarnya ini saham yang lebih volatile, lebih, kalau menurut gue tuh lebih cocok untuk trading mungkin swing pendek, swing menengah itu masih cukup oke lah. Cuman kalau lu buat keep seperti lu nge-keep SMRA, CTRA, BSD itu gua nggak gitu saranin, karena secara risk cukup beresiko lah untuk si Pani. Cuman Pani mungkin boleh dipantau juga sih, cukup menarik. Dan mungkin tadi gue bilang mungkin yang perusahaan properti yang banyak apartemen itu kayak mungkin APLN, Alam Sutra itu sebenarnya bukan berarti mereka nggak akan jalan. Pasti begitu sektornya jalan, blue chipnya jalan, mereka juga akan ikutan jalan. Jadi make sure kalian punya, pasti kita semua punya saham-saham favorit di setiap sektor kan, kayak gitu. Jadi itu yang mesti kalian make sure. Kira-kira sama apa nih yang menarik di sektor properti? Yang menurut kalian secara risk cocok sama kalian, secara rewardnya masih cukup gede. Ya. Setuju. Jadi memang penting ya tentukan tentukan resiko kalian dengan saham stok pick kalian lah ya, bisa dibilang gitu kan. Tadi kan lu udah menjelaskan kan tentang beberapa saham-saham, contohnya dari sektor saham-saham ini bisa dibilang memiliki karakternya masing-masing gitu kan. Jadi sesuaikan aja dengan tujuan kalian lah ya, berinvestasi atau mungkin trading long term, short term. Nah itu balik lagi ke masing-masing kita ya. Makanya ini balik lagi teman-teman, disclaimer ya. Jadi tetap harus melakukan analisa masing-masing. Oke. Mungkin kita langsung sambil lompat-lompat aja bro, kita jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman Trippers ya apa ya. Ini gue lihat ada beberapa pertanyaannya yang sama, menanyakan tentang Bank BTPN bro, BTPS. BTPS ya? Iya, jadi mungkin kalau misalnya mau di-share bebas dari gua coba share ini aja. Ya, nah, oke. Ini gue komennya gue off dulu ya supaya kelihatan nih. Nah. Boleh. Nah, ini BTPS by technical itu dia sebenarnya ada kecenderungan, atau belum terkonfirmasi, cuman ada kecenderungan dia ada pola yang namanya inverted head and shoulder. Kalau kita lihat mungkin kalau secara line chart mungkin sedikit lebih kelihatan ya. Ini ada shoulder kiri, kemudian ada head, kemudian ada shoulder kanan. Nah, dia baru akan terkonfirmasi kalau misalnya tutupannya di atas 2340. Itu baru menarik. Nah, hari ini dia masih gagal. Gue tadi juga di grup gue sempat nge-call BTPS, cuman kita masih tahap akumulasi lah. Karena gue juga kasih opsi, seandainya kalau dia hari ini breakout dan dia bisa selama perdagangan hari ini dia bisa bertahan di atas level 2350. Ini 2350 kan area breakout-nya. Ini mungkin gue zoom dikit. Nah, ini berarti dia bisa
kita bisa nambah sorenya. Cuman kan faktanya hari ini dia turun. Nah, kemungkinan dia akan konsolidasi di area ini. Nah, area ini di atas 2200 jangan sampai jebol. Karena menurut gue kalau 2200 jebol agak kurang menarik dan cenderung dia bakal bisa bergerak sideways sih. Gitu bro, kalau si BTPS. Oke, thank you ya bro udah dijawab. Tadi yang BTPS yang nanya-nanya udah ya dijawab ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke saham ini bro, MTech yang Hmm. mahkota teknologi nih. MTech ya. Ya. Nah ini MTech ini terkoreksi lagi. Kemarin kita kira juga bakal nge-break di level 785 ini. Jadi ini ada area. Hari ini dia turun cukup dalam. Nah ini kalau misalkan gua pakai misalkan gue pakai indikator ya. Nah indikator hari ini dia menyentuh level EMA 200. Jadi ini garis EMA 200, SIA Simple Moving Average 200. Ini gue beberapa hari ini suka nge-share soal termasuk trade gue feed gue soal gue trading di Dharma ya. Jadi gue mengandalkan MA 200 ini sebagai ada potensial di MTech ini untuk bisa balik ke sekitar area 740 sampai 750 bro. Jadi MTech ini hari ini dia emang breakdown ya. Bahkan dia cara daily-nya dia ngejebol supportnya di 740, kemudian 720 juga dites tadi. Cuman kalau kita lihat apakah ada potensi dia bisa menguat, gua rasa minggu depan masih akan menguat. Tapi kemungkinan kalau misalnya teman-teman punya barang di area 775 atau mungkin di atas 750, itu bisa gue saranin mungkin bisa sell on strength. Kalau misalkan Senin atau Selasa naik. Sell on strength dalam artian sekarang kan posisi kita minus. Nah, begitu dia naik, itu kita bisa ngurangi posisi. Boleh ngurangi 50%, sehingga nanti 50%-nya bisa kita pakai beli di bawah. Ya gitu. Jadi otomatis kan average pembelian kita turun. Nah, itu strategi yang mungkin teman-teman bisa pakai gitu ya. Jadi untuk nge-average si saham MTech ini. Cuman MTech gue lihat harusnya minggu depan dia bisa naik ke level 750 mungkin sampai 760. Nah, itu level dimana kalian bisa sell on strength sih. Itu bro. Oke. Thank you bro untuk MTech-nya. Lanjut lagi nih kita ada pertanyaan SMRA. Tadi kan lu mention nih SMRA teknikalnya gimana nih? Ada yang penasaran nih kayaknya mau ngelihat. Oke. Kalau ini tuh view gede gua di SMRA. Jadi dia punya, gua menargetkan SMRA itu di sekitar 900 lah, 895 sampai 900. Dia by pattern dia ini falling wedge-nya dan cukup lama dari Maret 2022 sampai sekarang mungkin udah berarti satu tahunan lah. Nah, dia udah mulai breakout kemarin di Mei 2023, kemudian dia konsolidasi, sempat ngetes di area breakout-nya, kemudian dia mulai naik. Memang di sini area 725, 730 ini area yang menurut gua resistannya cukup kuat. Ya, di sini kalau misalnya kita lihat ini sekali kena, ini 2 kali, kemudian ini yang ketiga. Nah, ini si SMRA ini masih konsol di area ini. Nah, SMRA kalau misalnya teman-teman mau itu menurut gue masih ada potensi untuk bisa dibeli ya di area 675 sampai 650 ini jadi area kita buat akumulasi gitu. Dan SMRA pasti kita mainnya agak long ya, karena ini mainnya agak panjang, namanya properti, geraknya juga lagging, jadi mainnya tentu agak panjang. Nah, gue lihat kalian bisa akumulasi sampai 650 itu masih cukup bagus sih. Kalau begitu dia break 725 dan dia mulai bergerak di atas 725, nanti kalian punya opsi untuk bisa average up lah. Kalau mau nambah lagi di atas 725 itu masih oke. Tapi ini mainnya agak panjang sih, gitu sih bro. Oke, jadi untuk SMRA ini lebih ke long term lah ya. Long term ya. Enggak, iya long term ya, atau cukup panjang lah ya daripada Iya, yang betul. tadi MTech jelasnya. Oke. Lanjut, nih ada yang mention tentang saham, kita lompat sektor Adaro bro. Adaro. Oke. Nah, Adaro menurut gua sektor batubara menurut gua
minggu depan tuh cukup menarik. Adaro menurut gue minggu depan cukup menarik. Dia eh, ada potensi untuk bisa break di level 2450. Jadi 2450, 2480 ini area resisten. Nah, begitu dia break, dia tuh punya potensi mungkin di sekitar 2800-an sampai 2900-an. Jadi itu targetnya si Adaro. Itu dengan syarat dia bisa breakout 2500, kemudian dia bertahan di area itu. Jadi gue lihat hari ini volume cukup bagus ya. Volume kalau kita lihat volume di sini cukup bagus. Kemudian ada potensi minggu depan dia bisa breakout. Jadi ini sektor-sektor energi ya, terutama batu bara itu bisa jadi watchlist sih. Cukup menarik. Ya, ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya teman-teman. Masih ada 5 menit lagi. Oke nih, yang nanya Muhammad ya. Ini aku inget nih tadi yang bilang nontonnya dari Samarinda. Oke, sahamnya PTBA bro katanya. PTBA. Iya. Oh. Ya sama. Ya PTBA juga kita lihat. Nah ini sekalian gue bagi tips lah ya. Kalau misalkan kalian ketemu secara daily-nya seperti ini, dia kecil, susah kan liatnya. Nah buka aja time frame satu jam. Jadi kalau 1 jam tuh bisa jadi opsi buat mencari titik entry lah. Nah Ya, PTBA ini gue lihat dia harus break di area 2830, 240 di area sini lah. 2830. Nah kalau begitu dia break, ini kan bisa jadi dia ada satu triangle. Ya, kalau misalnya kita ambil gini, ini kan kita anggap resistennya mereka. Nah, jadi kalau dia break di area ini, ya betul, sini. Nah, begitu dia break area 2850, 2830, nah dia ada sedikit target di harga 3000. Jadi untuk jangka main pendek masih lumayan untuk PTBA. Ini gue zoom dikit ya, kejauhan. Nah, mungkin kalau kan ini karena dia ada gap, jadi kita rada susah lihat ya. Cuman kalau kita buka line chart, nah ini tips juga buat teman-teman tuh nggak harus selalu pakai candlestick, bisa juga pakai line chart gitu. Nah line chart kan jauh lebih kelihatan, oh ada pola gitu. Nah menurut gua bisa diperhatiin sih untuk si PTBA ini, cukup menarik. Oke. Okay. Jadi cukup menarik ya bro ya untuk PTBA ya. Betul. Secara teknikal ya menarik ya. Secara teknikal untuk Iya. perdagangan sementara mungkin kita nyari di atas 5% itu masih dapat lah. Masih cukup oke sih. Kayak gitu. Oke. Thank you bro untuk analisanya. Kita lanjut ke Antam bro. Antam. Ya, Antam. Oke. Antam ini rada berat ya, karena gue liatnya selagi dia nggak bisa nembus level 2050 di area sini. Ini kan area resist ya. Nah, dia bakal cenderung masih terkoreksi gitu, masih bolak-balik. Kemarin ini dividen, jadi Antam masih cenderung, gue liatnya masih cenderung sideways ya. Kalau mungkin kita narik ngambil short term uptrendnya, nah level ini tuh jangan sampai jebol 1975 ini jangan sampai jebol untuk si Antam. Jadi kalau begitu dia jebol, maka dia akan cenderung ke bawah lagi, mungkin bisa di level 1895 atau mungkin bisa ke bawah lagi. Cuman selagi Senin, Selasa kalau dia bisa mantul balik ke 2000, maka dia akan kemungkinan tuh ngetes resistennya lagi. Karena ini lihat udah beberapa kali dan udah berapa bulan ya, kita lihat dari Mei sampai sekarang itu level ini nggak bisa ditembus, makanya bolak-balik terus. Jadi masih susah, masih kurang menarik sih kalau gue lihat Antam. Ya. Oke, thank you banget Talib ya teman-teman yang tadi yang udah nanya ya. Kita bisa lihat secara technical analisis mungkin agak ya cukup susah lah ya begitu ya kalau misalnya kita lihat dari analisa ini. Kita lanjut lagi bro ya ke saham Bumi. Bumi secara
Nah, Bumi mungkin secara ini ya, secara teknikal ini jauhnya mungkin masih bisa dapat di level 190. Ini jarak Hmm. jauhnya. Tentu itu butuh waktu. Ya namanya kita main agak panjang, ini target mungkin kalau dari sini sekitar 70%, itu dengan syarat time frame-nya juga panjang gitu. Cuman gue lihat Bumi saat ini kalau kita lihat dari indikatornya, momentumnya bagus, MACD secara trennya juga uptrend. Nah, cuman problemnya harusnya Bumi ini kebentur di MA 200. Jadi MA 200 ini salah satu MA yang mungkin bisa kita jadiin resist gitu. Nah, Hmm. resist di sini pertepatan juga, di sini juga area resist. Jadi area-area 140 sampai 145 ini jadi area resistnya Bumi. Nah, Bumi ini kalau misalkan dia turun di level 134, di atas 130 dia masih cukup bagus lah. Dalam artian Ya, kalau ya. misalkan dia konsolidasi di sini, ya konsolidasi di area ini masih cukup bagus. Asal dia jangan sampai ngebreak di bawah 130. Kalau begitu dia break bawah 130 itu, maka kecenderungannya dia akan balik ke sekitar 120. Kayak gitu. Bisa terjadi nggak? Bisa aja sih. Karena ketika dia mau ngebreak untuk naik ke level yang lebih atas, dia butuh tenaga dan biasanya kita sebut butuh tenaga itu kan artinya kita harus mengakumulasi ulang. Pasar harus mengakumulasi ulang, that's why mereka butuh koreksi sebelum akhirnya dia naik kembali gitu sih. Hmm. Gitu. Oke, thank you Cuman kalau banget bro. Siap, cuman thank you nambah banget dikit. bro. Mungkin kalau Oke, untuk sekarang Bumi kalau mau masuk sekarang mungkin rada hati-hati lah. Jadi mending better tunggu di sekitar 135 sih bro. oke. Gitu. 135 tadi bro ya, Iya berarti ya betul. untuk bumi ya, Hmm. better tunggu. Oke, ya ya. Wah, oke, udah ini ya, nggak dirasa waktunya udah Cepet. jam 9.30 dan udah banyak banget nih teman-teman yang bertanya, tapi tetap masih banyak banget pertanyaan yang nggak belum dijawab. Hmm. Eh, Sorry ya teman-teman Cuan Troopers, tapi jangan berkecil hati. Nanti kita akan tetap ngobrol lagi tentunya ke depannya sama Bro Handi dan juga influencer-influencer lainnya. Ya, Oke, bro. nanti buat teman-teman yang mau nonton dari awal mungkin yang ketinggalan bisa nonton aja langsung di IG Support Sekuritas karena TikTok ini atau diskusi ini akan di save ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi dari gua bro, thank you banget Thank ya you. untuk waktu lu malam hari ini. Thank you. Udah mau sharing-sharing sama Cuan Troopers, jangan kapok-kapok bro. Sampai ketemu lagi di lain waktu Aman ya. aman. Gampang bro. Oke, Siap. siap. Thank you bro Thank you, ya. thank you. Bye-bye Oke, thank you semuanya. bro. Thank you semuanya. Selamat malam.